kelas ini jumlah pesertanya udah kelihatan ya? Presensinya udah kelihatan ya? Halo? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ya, kalau di sini jumlah anggota kelasnya ada 41. Coba kalau saya mau cek ya. Muhammad Taufik Hasan hadir? Yang hadir bilang hadir ya. Cita Aprilda Kirana hadir. Ayu Fitria, Nisa Hidayati. Hadir, Ustaz. Ini siapa yang hadir? Nisa atau Ayu? Iya. Nisa Hidayati. Oh ya. Iya. Sami hadir. Sahrul Azhar hadir. Dahlia Bunga hadir. Hadir, Ustaz. Slamet Johanuddin, angkatan 19 hadir. Khofifah Umi Rahmawati hadir. Angkatan 19. Rufaida Islamiyah hadir. Rizka Torik Asbib hadir. Umi Hasanah, angkatan 19. Yovita Yulianti, angkatan 19 juga. Rizka Andaryani, Sabikoh Dwi Wahyuni. Hadir, Ustaz. Utin Akila Fadiyahaya, Khilma Al-Fatihah, Alia Syafira Muharram, Nazifa Zahira Auria. Hadir, Ustaz. Ini namanya Auria apa ayahnya angkatan udara? Sulhan Fajar Afani, Nisa Nurfatona, Fadilah Lutfi Istiqomah. Hadir, Ustaz. Bunga Lestari, Hadir, Ustaz. Ayu Nur Hasanah, Hadir, Ustaz. Lina Yuniati, Hadir. Yunus Hawari, Hadir, Ustaz. Rani Larasati, Asma Sana Pertiwi, Hadir, Latif Ustaz. Asma ada hadir, Hadir Asma, Ustaz. Latif Pujo Sakti hadir, Shevchenko. Hadir, Ustaz. Kok suaranya bergetar tuh Shevchenko? Hadir, Ustaz. Nah itu mikrofonnya atau apanya itu? Suaranya bergetar. Shevchenko Usama Zialhaq. Faiz Rizal Izuddin hadir. Hadir, Ustaz. Aizul Haq dari Pekajangan hadir nggak? Bayu Bagus Sadewa. Hadir, Ustaz. Rahmat Hadir, Ustaz. dari Palu atau dari Sopron? Palu, Ustaz. Amalia Yasmin. Mana Amalia Yasmin? Abid Tafakur Sulaiman. Amalia Yasmin hadir, Ustaz. Oh ya. Abid Tafakur Sulaiman hadir. Muhammad Najri Nasir hadir. Galih Adiputro, saya lihat tadi ada. Galih hadir.
Amin Nur Wicaksono, Hadir Ustaz. Yakub Prayoga, Hasan Mas'ud. Hadir Ustaz. Jadi yang berhak mendaftar ya atau akses kelas di kelas B ya ini saja ya, atau nanti kalau kita tunggu sampai masa revisi KRS ya. Jadi masuk ke kelasnya masing-masing, jangan keliru masuknya ya. Jangan keliru masuk kelas B ya di kelas B, kelas A ya di kelas A ya, jangan sampai salah masuk. Ini sementara kita pakai psikologi untuk pencatatan dan proses perkuliahan yang mungkin yang tertulis ya. Perkuliahan secara tertulis kita masih menggunakan psikologi, mudah-mudahan nanti mungkin setelah UTS kita pindah ke open learning ya. Karena yang open learningnya sedang kita bangun ya. Sedang kita setting materi-materinya dan sebagainya. Kalau di psikologi insya Allah sudah siap. Tapi kelihatannya universitas menganjurkan agar semua dosen kedepannya menggunakan open learning. Ya. Baik, perkuliahan kita, coba kita lihat. Perkuliahan kita namanya Quranic Worldview. Quranic Worldview ini kalau di dalam bahasa Arab ya. Jadi ini ada dua buku ya. Yang pertama Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Nah, memang buku atau kitab Al-Madkhal ila Maqasidil Quran ini masih langka ya. Belum banyak tersedia di toko-toko buku atau di maktabah ya. Nah, tapi kebetulan saya beberapa tahun yang lalu mendapatkan kitab itu ketika ada pertemuan Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Yogyakarta. Ya, dapatnya fotokopi ya, fotokopian. Nah, tapi nanti mungkin beberapa halaman yang penting akan saya PDF-kan ya. Saya PDF-kan untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian buku yang kedua, The Quranic Worldview. Ini buku diterbitkan oleh Triple IT. Triple IT itu The International Institute of Islamic Thought, lembaga dunia, lembaga internasional tentang pemikiran Islam. Ini bukunya juga langka ya, bahkan tidak tersedia kalau di toko-toko buku. Nah, nanti mungkin juga bisa di copy beberapa halaman yang kita perlukan. Jadi
Ini kita tidak kita tidak baca semuanya. Nah, kita lihat dulu di pembuka dari kitab Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Nah, tentu di dalam kitab itu membahas tentang ta'rifu maqasidil Quran. Definisi maqasidil Quran atau definisi Quranic worldview. Ada yang menyebut juga falsafatul Quran. Ada yang menyebut dengan falsafatul Quran. Jadi maqasidul Quran atau Quranic worldview bisa disebut juga dengan falsafatul Quran, falsafah Al-Quran. Nah, al-maqasid, ya. Al-maqasid itu jamak dari maqsad, ya, maqsad. Maqsad itu isim masdar dari kata qasoda. Qasoda yaqsidu. Qasoda yaqsidu qasdan wa maqsadan. Jadi qasoda itu artinya tawajjaha. Tawajjaha ya tawajjahu. Tawajjuhan. Berarti menuju. Menuju. Ya, menuju. Tawajjaha ya tawajjahu artinya menuju. Nah, di dalam pemakaian kata sehari-hari, kata qasoda itu berwujud, bermanifestasi dalam bentuk beberapa kata-kata bentukan, istaqot, ya, atau mustaq, ya, kalimat mustaq. Jadi waminha tansorifu fi jami'il istaqot ka al-qasdi wal maqsadi wal qasidi wal maqasid wal iktisad. Nah, kok bisa itu iktisad diartikan ekonomi, ya. Ekonomi. Tapi kalau al-maqasid jamak dari maksud. Maksud berarti sesuatu yang dituju. Maka di sini disebutkan wa aslul qasdi wa al-azamu wa tawajjuhu nahwa syai'. Jadi kata qasdu itu artinya adalah azam. Azam itu memusatkan perhatian. Wa tawajjuh, tawajjuh artinya mengarah. Memusatkan perhatian, menuju, mengarah, nahwa asyai' kepada sesuatu, mengarah kepada sesuatu. Summa naqala maknahu listimalatin ukhra. Kemudian kata maqasid atau maksud atau al-qasdu itu berpindah maknanya tergantung pemakaian-pemakaiannya. Ya. Maka di dalam buku Al-Madkhal ila Maqasidil Quran ini ada kata-kata yang dipandang sejalan dengan kata-kata al-maqasid itu. Yaitu yang pertama disebut dengan al-istiqamah. Al-istiqamah. Artinya lurus, ya. Al-istiqamah di sini artinya lurus. Kemudian ada juga yaitu
Al-i'tidal. Al-i'tidal berarti tengah-tengah, tegak di tengah. Wal-i'timad, yang ketiga adalah al-i'timad. I'timad itu berarti bersandar kepada sesuatu. Bersandar kepada sesuatu. Maka ada kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, yaitu al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Bersandar kepada kemampuan diri sendiri adalah asas dasar daripada keberhasilan. Al-i'timad ala nafsi asasun najah. Jadi kata-kata al-maqasid itu kalau di dalam Al-Quran bisa kepada makna al-istiqomah, ya, atau lurus, ya, seperti misalnya dalam surat An-Nahl ayat 9, ya. Wa 'alallahi qasdus sabil, dan kepada Allah lah kita mengarah kepada jalan yang lurus, qasdus sabil. Jadi disebutkan qasdus sabil di sini tabyinut thoriq al-mustaqim. Jadi Allah tabyinut thoriq alal mustaqim. Jadi kepada Allah kita harus menjelaskan tabyin, menjelaskan at-thoriq al-mustaqim, jalan yang lurus. Sehingga bisa juga dikatakan thoriqun qasidun. Thoriqul mustaqim, at-thoriqul mustaqim yakni at-thoriq al-qasid, jalan yang lurus yang dituju. Bisa juga sahlun mustaqim, jadi jalan yang lurus, mudah ditempuh, ya, mudah ditempuh, ya. Jalan yang mudah ditempuh dan mustaqim dan lurus, sahlun mustaqim. Wa safarun qasid. Safarun qasid berarti safar, perjalanan yang tujuannya jelas, ya. Safarun qasid, perjalanan yang tujuannya jelas, tujuannya lurus. Ada juga sahlun qasid, di situ bermakna sahlun qarib, mudah dan dekat. Jalan kepada Allah itu mudah dan dekat. Kenapa? Listiqamatit thoriq fihi, karena lurusnya jalan itu. Hingga Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah fa inni qarib, sungguh aku itu dekat. Allah itu dekat. Kenapa? Karena lurusnya jalan, ya. Lurusnya jalan, istiqomah, ya. Nah, istiqomah itu artinya lurus. Cuman dalam bahasa Indonesia kemudian sering diartikan istiqomah adalah teguh pendirian. Pokoknya pikirannya lurus saja, tidak belok kanan atau kiri, itu namanya istiqomah. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-i'tidal. Al-i'tidal, ini, ya, yang ada di dalam layar ini. Tapi kok di tempat saya nggak bisa ini, ya, nggak bisa saya slideshow, ya. Nggak apa-apa lah, kan udah kelihatan, ya. Nanti setelah saya lengkapi saya upload di psikologi, ya. Jadi yang kedua ini al-i'tidal. I'tidal itu berarti tegak. Kalau kita sholat itu sesudah rukuk, ya,
Sesudah rukuk kita melakukan i'tidal, artinya berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah, kita berdiri tegak dari semula melakukan rukuk. Suara saya jelas enggak ini? Jelas Ustaz. Jelas. Ustaz. Jelas. Kalau enggak jelas saya mau pakai headset. Tapi kalau udah jelas ya lebih baik tanpa headset. Jadi al-i'tidal diartikan al-wasat ya. Al-wasat baina at-tarfaini. I'tidal itu tengah-tengah ya. Tengah-tengah di antara dua tepi. Nah, jadi karena tengah-tengah maka duna ifrat, tidak berlebih-lebihan, wala tafrid, dan tidak mengurang-urangkan. Jadi al-i'tidal fiddin itu berarti kita beragama secara tegak di tengah-tengah di antara dua kecenderungan. Di antara dua kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungan yang pertama adalah kecenderungan berlebih-lebihan. Ghulu fiddin, berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, inilah cara memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran, maqasidul Quran itu ya secara tengah-tengahan tadi ya, pertengahan, tegak di tengah-tengah di antara dua ekstremitas. Yang pertama ekstrem berlebih-lebihan, yang kedua ekstrem mengurangi agama. Mengurang-urangi agama, itu namanya tafrid. Kalau ifrat itu berlebih-lebihan, menambah-nambahi agama. Wa minhu al-iqtisadu fil ma'isyah. Dan di antara makna al-i'tidal itu al-iqtisad. Iqtisad itu berarti bersikap ekonomis. Ya, bersikap ekonomis itu berarti kita mencukupkan apa yang ada, ya, mencukupkan apa yang ada dalam rangka menuju keberhasilan, menuju kesuksesan yang besar. Itu kan ekonomi maknanya kan begitu ya. Modalnya kecil tapi hasilnya besar, itu ekonomis. Maka juga di dalam wudhu itu ada istilah al-iqtisad fil ma'. Menggunakan air seminimal mungkin tetapi cukup ya. Seminimal mungkin tapi cukup. Itu al-iqtisad fil ma' fil wudu wal ghusl. Jadi menggunakan air secara ekonomis dalam berwudu dan dalam mandi. Rasulullah SAW kalau wudu itu hanya menggunakan 1 mud. Nah, 1 mud itu seperti 1 gayung ya. 1 gayung yang kita pakai itu sekitar 1 liter, ya. Mungkin lebih sedikit, yang gayungnya agak besar. Nah itu 1 gayung itu cukup untuk wudhu. Nah sementara kita dalam berwudhu itu, apalagi pakai pancuran ya, pakai kran itu bisa berlebih-lebihan di dalam memakai air ya. Karena ketika kita tangan tidak menadai air terus mengalir di kran itu. Nah, sehingga bisa jadi kita berwudu, kalau diwadahi air yang keluar terus dari keran itu bisa bergayung-gayung, mungkin 3 gayung, 4 gayung. Padahal untuk berwudu 1 gayung, 1 mud gitu ya. Sedangkan untuk mandi Nabi menggunakan 4 mud, berarti 4 gayung. Siapa yang bisa? Silahkan dipraktekkan. Mandi dicukupkan dengan 4 gayung. 1 gayung berarti untuk disiramkan secara pelan-pelan merata seluruh tubuh ya. Kemudian kita pakai sabun,
Kemudian gayung yang kedua untuk meratakan sabun dan sebagian untuk membersihkan sabun yang sudah nempel di tubuh. Yang ketiga untuk membersihkan tahap berikutnya, dan yang keempat membersihkan seluruhnya. Nah, itu Nabi begitu ya. Nabi cukup dengan 4 mud atau 4 gayung. Nah, itu makna dari al-i'tidal, juga bermakna al-iqtisad ya. Jadi menggunakan sesuatu secara efisien dan efektif, kira-kira gitu. Jadi al-iqtisad di sini yakni adamul israf, meniadakan israf. Israf itu kan berlebih-lebihan ya. Wala tusrifu ya. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Jadi al-iqtisad itu adamul israf wa adamut taftir. Jadi meniadakan berlebih-lebihan dan meniadakan berlebih-lebihan juga sama maknanya. Kemudian wal qasdu fil hukmi al adlu fihi. Kalau dikaitkan dengan hukum, al qasdu fil hukmi itu berhukum dengan adil ya, berhukum dengan adil. Nah, itulah kata-kata al-i'tidal itu ya. Jadi maqasidul Quran berarti memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran secara i'tidal, secara tengah-tengahan. Berarti kita tidak berlebih-lebihan dalam memahami Al-Quran, akhirnya melahirkan hukum-hukum yang terlalu berat ya, kalau berlebih-lebihan, atau kita mengurangi, menganggap enteng, mengurangi Al-Quran, sehingga Al-Quran seolah-olah tidak memberikan beban hukum kepada kita. Jadi ya Al-Quran memberikan beban hukum, tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dikaitkan dengan kata-kata iqtisad tadi, ay adamul israf, meniadakan berlebih-lebihan. Nah, yang berikutnya adalah al-i'timad. Al-i'timad yaitu at-tawajjuhun nahwa syai'i wa ityanuhu. Jadi al-i'timad itu kalau makna bahasanya bersandar. Artinya di sini kita menuju kepada sesuatu dan mendatanginya, mengarah kepadanya, ya, yaitu al-i'timad itu karena bersandar tadi, bertumpu, ya, bertumpu berarti kita menuju sesuatu, tapi juga kita mendekatinya dan mendatanginya. Jadi seolah-olah kita bersama dengan sesuatu yang kita tuju tadi. Berarti kalau kita mengkaji maqasidul Quran, ya, maqasidul Quran berarti kita menuju, mengarah kepada inti daripada Al-Quran dan mendekati inti-inti Al-Quran itu untuk kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan al-maqasid, yang intinya kita gandengkan dengan Al-Quran adalah maqasidul Quran. Nah, itu secara bahasa seperti itu. Al-maqasid fil lughah. Nah, sekarang al-maqasid fil istilah. Maqasid secara istilah, secara terminologi. Makna pertamanya adalah al-ghayah. Al-ghayah itu
tujuan. Al-hadfu juga tujuan. Jadi tujuan. Jadi kalau maqasidul Quran berarti tujuan Al-Quran itu diturunkan. Maka di dalam mu'jam lughah, ya, jadi istilah ini jangan sampai lepas dari pengertian bahasa juga di sini. Ya. Jadi di dalam mu'jamul lughah kata al-maksud yaitu al-ghayatul lati yuridu al-mutasarrifu wa maksudus syari' ghayatuhu wa hadafuhu. Jadi al-maqasid jamak dari kata al-maksud yaitu artinya tujuan. Artinya tujuan. Tujuan yang dikehendaki oleh orang yang menuju tadi ya. Nah, maka kalau wa maksudus syari' tujuan sang pembuat syariat, tujuan pembuat syariat yaitu Allah dan Rasul-Nya, maka disebutkan di sini ghayatuhu, tujuan dari pembuat syariat. Jadi maqasidus syariah berarti ghayatus syariah, tujuan dari ditetapkan suatu syariat. Maka kalau maqasidul Quran atau ghayatul Quran hiya al-ghayatul lati unzilal Qur'anu li ajliha. Jadi maqasidul Quran adalah tujuan-tujuan di mana Al-Quran itu diturunkan karenanya. Tahqiqan li masalihil ibad, yang semuanya itu ditujukan untuk mewujudkan masalihul ibad, kemaslahatan ibad, kemaslahatan para hamba, kemaslahatan manusia. Jadi maqasidul Quran ya tujuan-tujuan di mana Al-Quran diturunkan yang mengarah kepada mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, itu makna maqasidul Quran. Nanti di dalam buku yang tadi, yang di depan tadi, yaitu buku enggak bisa dipindah ini. Biasanya pakai Zoom, ini mencoba pakai Google Meet. Katanya kalau Google Meet itu lebih ringan. Nah, ini buku yang pertama yang berbahasa Arab, Maqasidul Quran, Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Nanti ada pengertian Al-Maqasidul Ammah dan Al-Maqasidul Khassah. Jadi makna maqasid secara umum dan maqasid secara khusus. Nah, nanti terkait dengan Quranic worldview, kita akan mengkaji apa itu worldview. Apa itu worldview? Pandangan ya, pandangan dunia. Atau bisa juga paradigma Al-Quran, pandangan dunia Al-Quran atau paradigma Al-Quran. Nanti akan kita lihat di sana. Ada beberapa buku, nanti saya sampaikan. Nanti bisa dibaca di psikologi ya, marojik kita, bahan-bahan belajar kita. Nah, bahan-bahan belajar itu ada beberapa kitab tadi. Al-Madkhal ila Maqasidil Quran, ini ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Hamidi. Doktor Profesor Dr. Abdul Karim Al-Hamidi ini, beliau adalah guru besar fikih perbandingan dan tafsir di Kulliyatul Ulum Al-Istimaiyah wal Ulum Al-Islamiyah,
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu-Ilmu Agama Islam. Di mana itu? Yaitu di mana ini? Beirut ya, di Beirut. Jadi di Libanon ya, Beirut. Tempatnya Pak Hajrianto Y. Tohari bertugas menjadi Duta Besar Indonesia. Salah satu ketua PP kita, yaitu Pak Hajrianto, itu menjadi duta besar di Nah, sekarang kita lihat psikologinya. Kita lihat psikologinya. Ya, ini juga belum sempurna juga ya. Mana ya? Apa ini? Enggak tampil di sini. Seluruh layar mungkin. Oh, enggak juga. Bentar kok. Enggak begitu lancar nih. Menggunakan Google Meet ini. Tab ya. Oh, ini mungkin. Sudah tampil psikologinya? Sudah tampil belum? Sudah, Ustadz. Sudah ya. Jadi kalau kita baca di sini ada beberapa CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Secara garis besar ada 5 CPMK yang diharapkan mahasiswa bisa memahaminya. Bahkan tidak hanya memahami, tapi mampu menjelaskan, menguraikan, kemudian menganalisis, dan juga mempraktekkan dalam bentuk menemukan konsep-konsep. Yang pertama adalah dapat menjelaskan tentang pengertian sejarah worldview, makosid, dan urgensinya. Jadi kalau yang makosid ada di dalam buku ini ya, Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Sedangkan kalau konsep worldview ada di dalam buku Quranic Worldview. Ya, nanti kita pokok-pokoknya ya, bab-bab tertentu kita kopikan. Yang Quranic Worldview berbahasa Inggris, yang Maqasidul Quran berbahasa Arab. Kemudian di sini mahasiswa mampu menguraikan konsep Quran tentang eksistensi dan keautentikan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita dengan Quranic Worldview itu memahami, mendalami bahwa Al-Quran itu, Al-Quran sendiri kan menyatakan dengan tegas ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Jadi itu bagian dari Maqasidul Quran dan bagian dari Worldview Quran. Kalau ada pihak lain yang meragukan Al-Quran ya, yang membimbangkan Al-Quran, seperti para murtadin ya, para murtadin yang kemudian menjadi, ada yang menjadi misionaris, ada yang menjadi pendeta ya. Mereka mengklaim sebagai orang yang ahli tentang Islam ya.
tapi mereka ahli tetapi tidak mengimani Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menurut mereka tidak otentik, ya, eksistensinya tidak mantap. Tetapi Al-Quran sendiri menyatakan zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, itu termasuk bagian dari pandangan paradigma dalam kita memahami Al-Quran, harus berangkat dari sebuah keyakinan bahwa Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, menguraikan pandangan Al-Quran tentang konsep Tuhan, manusia, dan alam, serta hubungan ketiganya, hubungan Allah, manusia, dan alam dalam pandangan Al-Quran, ya. Manusia, Allah katakan yang pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Tapi di sisi lain juga disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nanti dari situ akan bisa diambil sebuah konsep bagaimana hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Nah, kemudian CPMK yang keempat menganalisis tentang makna konsep agama dan dinul Islam dalam Al-Quran. Dan yang kelima, CPMK yang kelima adalah menemukan konsep dan pola dakwah. Nah, ini konteksnya dakwah, hubungan dan toleransi beragama menurut Al-Quran. Nah, dari 5 ini nanti akan dijabarkan, ya. Ada konsep manusia, konsep Tuhan, konsep alam, ya. Konsep ibadah, ya. Konsep khilafah, dan seterusnya, ya. Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah, berarti kita harus mendalami konsep khilafah menurut Al-Quran. Tapi juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita harus mendalami, memahami konsep ibadah. Nanti apa hubungan antara ibadah dan khilafah? Ibadah dan khilafah. Bukan khilafahnya konsep HTI, tapi khilafahnya Al-Quran yang kita dalami. Khilafah menurut pandangan Al-Quran, ibadah menurut pandangan Al-Quran. Itu hal-hal yang pokok dalam kita mengkaji maqasidul Quran atau Quranic worldview atau falsafatul Quran. Nah, ini adalah garis besar dari perkuliahan kita. Nah, metode perkuliahan kita bagaimana? Mungkin untuk pertemuan pertama, kedua, kita masih dalam bentuk tutorial seperti ini, kemudian selebihnya nanti dalam bentuk bahan belajar tertulis di psikologi, ya, di psikologi. Nah, tugas saudara ya tinggal memetakan, ya, memetakan. Ada memetakan, ada melakukan meringkas resume, ya. Resume untuk mengkaji hari ini kan baru kita kaji tentang ta'rif maqasidul Quran. Yang akan datang kita akan kaji ta'rif Quranic worldview, ya. Quranic worldview. Sekalian nanti kita bagi rincian-rincian materinya, ya, rincian-rincian materinya. Kita bagi rincian-rincian materinya
Nah, kemudian mahasiswa bertugas untuk menulis sebuah presentasi, makalah dan presentasi ya. Seperti biasa, kemudian nanti dipresentasikan ya. Kan dalam satu pertemuan bisa 2 presentasi ya. Sehingga berarti 2 kelompok gitu ya. Setiap pertemuan ada 2 kelompok yang memberikan presentasi untuk kita diskusikan. Nah, selama presentasi setiap mahasiswa diminta untuk membuat atau menulis atau merencanakan satu pertanyaan. Jadi semua mahasiswa harus menyerahkan satu pertanyaan. Menyerahkan satu pertanyaan kepada pemakalah. Bisa jadi pertanyaan yang disusun oleh mahasiswa itu nanti dikemukakan dalam diskusi. Jadi semuanya kalau sudah ditunjuk untuk bertanya, dia sudah siap pertanyaan. Sudah siap satu pertanyaan. Dan cukup satu pertanyaan saja. Nah, mungkin nanti ada mungkin 1 sampai 5 orang kita beri kesempatan untuk bertanya atau membacakan pertanyaannya secara live lewat Google Meet atau Zoom, tergantung nanti situasinya. Ya, kalau secara teknis sebenarnya lebih mudah pakai Zoom. Tetapi katanya Zoom itu agak berat. Nah, kuotanya menyedot kuota agak banyak. Maka kita menggunakan Google Meet. Tapi kalau Google Meet banyak kendala, ya kita kembali ke Zoom. Di 1 sampai 5 orang bertanya atau membacakan pertanyaannya by Zoom atau Google Meet. Selebihnya dikemukakan secara tertulis lewat psikologi atau open learning nanti setelah pertemuan keberapa atau setelah UTS. Setelah UTS kita pindah ke open learning. Tapi apa yang kita lakukan di psikologi semuanya akan kita pindahkan ke open learning. Sehingga ketika kita sudah pindah ke open learning, aktivitas kita selama setengah semester di psikologi akan tercatat juga di open learning. Sehingga kalau kita sudah di open learning, maka psikologinya mungkin kita tutup, tetapi materi-materinya, diskusi-diskusi yang kita lakukan, kita pindahkan ke open learning. Insya Allah begitu. Baik, saya kira untuk perkuliahan by Google Meet ini, live by Google Meet, kita cukupkan. Ya. Selebihnya kita gunakan secara tertulis. Nah, bentuk tertulisnya apa? Yaitu saudara melakukan pemetaan apa itu maqasidul Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa maupun secara istilah. Nanti kelengkapan bahannya akan saya upload di psikologi supaya saudara bisa melakukan resume ya. Nah, baru yang akan datang ketika kita membahas tentang apa itu word view baik secara etimologis maupun terminologis, maka nanti kita bandingkan ya kalimat-kalimat maqasid dengan kalimat-kalimat word view. Tadi kalau maqasid itu ada al-istiqamah, ada al-i'tidal, ada al-i'timad misalnya. Nah, nanti kalau word view seperti apa? Kemudian cakupan maqasidul Quran dengan cakupan Quranic word view itu seperti apa? Karena itu 2 konsep yang berbeda sebenarnya.
tetapi dipandang sebagai sesuatu yang bisa mewakili Quranic worldview, mewakili maqasidul Quran, atau sebaliknya maqasidul Quran mewakili Quranic worldview. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pagi ini ya. Nah, sebelumnya ada kami informasikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin di bulan Oktober, perkuliahan secara daring ini akan dilaksanakan blended dengan luring ya. Jadi daring dan luring, online dan offline. Maka disitulah perlunya ke pencatatan perkuliahan lewat psikologi atau lewat open learning itu. Jadi meskipun luring di luar jaringan berarti adalah offline, tatap muka, perkuliahan tatap muka yang sering dikenal disingkat dengan PTM, perkuliahan tatap muka. Nah, kita akan memulai insya Allah di bulan Oktober. Caranya seperti apa, modelnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, nanti akan kita kita dengarkan dulu, kita perhatikan dulu surat SOP atau edaran dari universitas dan juga satuan tugas gugus COVID UMS. Ya, kalau nggak salah kemarin misalnya kalau kita melakukan perkuliahan offline itu mahasiswa datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Artinya kalau kuliahnya jam 8 sampai jam 9, ya, jam 8 tepat waktu datang, jam 9 selesai, segera pulang. Nggak boleh berkerumun di kampus. Sementara seperti itu, jadi prokesnya dijalankan, tapi kita mengadakan perkuliahan secara offline di kelas. Kemungkinan juga penggunaan waktu di kelasnya juga dikurangi. Kalau biasanya perkuliahan itu menggunakan waktu 100 menit, maka akan dikurangi mungkin separohnya, hanya 50 menit, selebihnya secara tertulis atau secara online. Kemudian juga jumlah mahasiswa yang masuk kelas. Katakanlah Quranic worldview ini kelas B itu Senin jam pertama. Senin jam pertama berarti 07.00 sampai 08.40. Maka nanti bisa jadi dibagi 41 bagi 2 berarti 20. Jam 7 sampai 7.50 untuk kelas B kloter 1, yaitu nomor 1 sampai nomor 21. Kemudian berikutnya jam 7.50 sampai 8.40 untuk kelas B kloter 2. Jadi di kelasnya masing-masing mahasiswa 50 menit. Nah, dosennya tetap 100 menit. Karena kelas B1 dan B2. Nanti yang kelas A juga gitu, kelas A1, kelas A2. Ya, ini mungkin salah satu cara untuk menerapkan PTM, perkuliahan tatap muka, tetapi prokes dijalani karena ruang kelasnya itu luasnya terbatas. Kalau diisi full nanti tidak bisa jaga jarak, karena begitu ya. Walau alam nanti kita tunggu secara pastinya edaran dari universitas. Mungkin fakultas akan melakukan survei kepada mahasiswa, sedang disusun pertanyaan-pertanyaannya, nanti mungkin menggunakan Google Form ya. Menggunakan Google Form diminta mahasiswa untuk mengisi. Ya. Saya kira itu saja. Presensi sudah ada di psikologi, silakan diisi presensinya.
Alhamdulillah yang hadir tadi sampai maksimal ada 30 ya. Sekarang mungkin keluar atau terlempar keluar tinggal 26. Saya kira kita cukupkan. Untuk yang akan datang kita ketemu untuk mendalami word view, Quranic word view, sekaligus pembagian tematiknya ya, topik-topik inti atau topik-topik tema-tema inti daripada perkuliahan Quranic word view ini. Saya kira itu, dan mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi presensinya jangan lupa untuk diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, lanjutannya tugas.